Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita renungkan tentang Ozana, tentang Sister Joanna, tentang keluarga-keluarga Vincentian lain yang menjadi sister atau yang kaum awam. Tetapi kita tahu bahwa untuk Vincentius dan untuk kita tentu yang intinya doa. Di luar doa kita tidak bisa mengharapkan buat banyak. Berilah kepadaku seorang pendoa dan dia akan mampu mengerjakan apa saja, kata Vincentius. Berdoa ini kita dapat hal ini halaman 191 dalam Jalan Vincentian itu, Semangat Vincentian itu. Dan berdoa itu bukan doa sembarangan. Harus kita lihat doa macam apa yang diutamakan oleh Vincentius. Memang doanya adalah seperti doa-doa yang dia alami waktu kecil sebagai orang di kampung, tetapi lama-kelamaan doa itu juga menjadi lebih sempurna, lebih mistik, karena Vincentius adalah seorang mistik. Artinya untuk setiap saat siap mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kalau kita baca surat-suratnya, konferensinya, hampir setiap kalimat yang syukur kepada Allah, mohon supaya Allah tetap memberi anugerah itu, dan seterusnya, terus menerus kembali kepada itu. Dia juga mengutamakan meditasi. Dia berkata bahwa lihatlah tukang kebun 2 kali sehari, pagi dan sore, dalam musim panas tentu, dia menyirami tumbuhan-tumbuhannya supaya tidak mati. Kita juga harus menyirami hati kita dengan doa, yakin bahwa seperti embun-embun yang halus, doa itu akan membuat apa yang kita tanam subur. Lihat, dia tidak berkata banjiran, tetapi embun-embun yang halus. Doa yang selalu timbul dari hati karena sedang mengalami kasih Tuhan. Bukan mencari ide-ide hebat atau mencari hal-hal yang akan buat orang yang kagum, dia pintar, tetapi sungguh-sungguh doa di mana kita akan menemukan dorongan untuk bekerja, untuk keluar, untuk keringat. Dia, sudah saya sebut itu, memberi peringatan para seminaris-seminaris yang begitu mau hebat-hebat dalam doa sampai menjadi sakit dan menjadi gila. Dia berkata, tenang doanya, tetapi dari hati ke Yesus, dari hati kita kepada Bapa. Dalam novena Roh Kudus justru kita diundang untuk minta supaya Roh Kudus mendekati kita dengan hati Bapa, hati Allah Bapa, melalui Yesus tentu. Tetapi yang penting bertemu dengan Allah Bapa, yang bukan
harus kita takuti atau yang di atas, tetapi yang justru dalam diri Yesus membuktikan bahwa Dia adalah kasih yang begitu dekat dengan kita. Dan ini jangan mengobarkan, membuat berhapi-hapi sentimen dan itu tidak ada guna, tetapi sungguh-sungguh mau merasa hadirnya Tuhan. Dan doa itu tidak boleh sendirian, mengasingkan diri. Tentu meditasi, tetapi satu hal yang diciptakan oleh Vincentius ialah mohon supaya sesudah meditasi orang mengucapkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka meditasikan. Sesuatu yang sangat indah. Dan di situ dia dengar dari putri kasih yang putri-putri dari desa yang kadang-kadang buta huruf, yang tidak tahu apa-apa. Dia dengar bruder-bruder yang juga orang yang polos, dan dia selalu kalau dengar dia puji. Nah, ini Tuhan yang bicara, ini benar. Kalau harus dikoreksi, dia koreksi juga, tetapi dengan halus. Saya ingat waktu saya pastor di Perancis, pastor untuk mendampingi kaum buruh, kami bersama dengan kaum buruh buat yang disebut revisi hidup, yaitu berkumpul melihat pengalaman hidup kita, dan di situ tanya apa yang Yesus pikir tentang hidup itu, dan dari situ apa yang bisa kita buat. Ini metode Vincentian yang menjadi metode di seluruh gereja, yang menjadi sesuatu yang menjiwai hati nurani dan spiritualitas yang berkaki di dunia ini, bukan melayang-layang di awan-awan. Dan dalam hal ini justru Vincentius kepada putri kasih memberi contoh dari seorang awam. Dia berkata, saya sudah temu dengan seorang presiden dari penghakiman dari tingkat tinggi lah. Waktu dia datang buat retret di rumah kami di Saint-Lazare, dia berkata kepada saya, setiap hari sebelum kerja saya bermeditasi. Dan Tuhan tahu apa meditasiku? Saya memikirkan hari ini apa programku. Saya harus ke kantor ini, saya harus ke tempat itu, urus ini, urus itu. Ya, oke. Kalau begitu, bagaimana saya akan mengerjakan itu dengan semangat Allah, dengan iman? Dan dari situ saya ambil keputusan. Lihatlah, orang awam itu memberi kepada Vincentius kesaksian bahwa metodenya metode yang benar. Dan seperti yang saya katakan, waktu dalam tahun 70-an saya di Prancis untuk menjadi pastor mendampingi kaum buruh, itu juga metode yang kami pakai, metode resmi dan dari aksi Katolik kaum buruh, aksi Katolik kaum muda buruh dan seterusnya. Dan pun dalam seminari sebagai novice, sebelum saya menjadi pastor, sudah kami dilatih untuk itu. Dengan kata lain,
metode doa Vincentius bukan metode doa untuk orang biarawan, biarawati yang mengisolir diri di dalam biara, tetapi metode untuk terjun dan membawa kabar baik kepada orang yang perlu ditolong, kepada orang miskin. Suatu metode yang justru bisa dibagi-bagi, bukan spiritualitasku sendiri, tetapi yang saya dengar dari kawan-kawan sekerja. Ini dalam SSW ada metode itu, dalam semua cabang-cabang dari keluarga Vincentian yang awam, yang religius ada. Semoga kita kembangkan. Dan dalam hal itu tentunya semangat komunitas, semangat bersatu adalah rahasia untuk bisa mendapat doa yang sungguh-sungguh benar menjiwai kita untuk terjun, pergi. Kita akan dengar Yesus yang suruh murid-muridnya waktu dia naik ke surga, pergilah mewartakan kabar baik kepada semua orang. Ya, ini rahasianya. Ini sebabnya barangkali selama 10 hari 12 rasul bersama dengan beberapa wanita, bersama dengan Maria dan adik-adik Yesus tinggal merenungkan, mempersiapkan bersama, satu hati, satu jiwa dalam doa. Dan sesudah itu ketika Roh Kudus datang, apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul juga, bahwa komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus satu hati, satu jiwa mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi mata, yaitu rasul-rasul, dan membagi Ekaristi bersama. Ekaristi bersama, bukan devosi pribadi, bukan sesuatu di mana saya melayang-layang, tetapi justru di mana saya temu dengan orang lain yang searah dengan aku untuk kerja demi orang miskin, dan di situ menerima makanan yang akan memungkinkan saya buat, yaitu diri Yesus sendiri. Semoga kita dengar ini. Dalam hal itu bukan emosi yang pertama, bukan kepandaian dan pikiran intelektual, tetapi kesadaran bahwa Tuhan memerlukan kita, dan untuk itu kita hanya bisa meniru caranya dia mendekati orang miskin selama dia di dunia ini sekarang juga sama. Doa jiwa untuk kita sebagai Vincentian.